Waalaikumsalam. Nah, silakan masuk Gilang. Ya. Oke, silakan duduk dulu. Assalamualaikum Gilang. Bagaimana kabarnya Gilang hari ini? Baik, sehat ya. Dan Gilang tahu nggak kenapa hari ini Gilang ambil ke sini? Tahu. Jadi gini, kemarin waktu ujian, Pak Nur melihat Gilang itu seperti sulit mengerjakan soal, dan kayak panik gitu, dan itu tidak biasanya Gilang seperti itu. Ya, Pak Nur melihat Gilang jawaban terakhir, jawaban teman sebelah jawabannya sudah kemarin. Nah, berarti itu apa yang Gilang lakukan? Mencontek jawaban temannya. Dan mencontek jawaban temannya itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik ya, karena bisa merugikan diri kamu sendiri dan juga orang lain. Di sini Pak Nur panggil ini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi di sini Pak Nur ini membantu Gilang menyelesaikan permasalahan tadi tentang nilai tadi, dan nanti kemudian hari tidak terulang, gitu ya. Nah, tentunya Gilang itu punya alasan ini, karena kamu tidak biasanya seperti itu. Nah, kenapa kok kemarin sampai mencontek temannya itu? Tidak belajar. Nah, mestinya tidak belajar itu ada sebabnya. Kenapa kok sampai tidak belajar? Ya, terus ada acara keluarga sehingga menyebabkan Gilang tidak belajar, dan kemudian Gilang tidak bisa mengerjakan soal, akhirnya selesai. Nah, Gilang masih ingat ya, di awal pertemuan kelas kita kemarin kita membuat kesepakatan kelas. Ya, salah satunya apa? Jujur dan percaya diri. Nah, jujur dan percaya diri. Gilang yakin nggak bahwa jujur dan percaya diri itu baik buat kita? Baik buat kita. Nah, Gilang itu menjadi anak yang jujur dan percaya diri. Ya, berarti kira-kira perbuatan tadi itu mencontek temannya, kira-kira itu perbuatan yang tidak baik, dan Gilang harus mulai menghilangkan itu, karena kita punya keyakinan bahwa sifat jujur dan percaya diri itu akan membawa kita pada sifat baik dan kesuksesan. Ya, kira-kira apa yang akan Gilang lakukan untuk menjadi anak yang jujur? Belajar dengan sungguh-sungguh dan kira-kira apa? Berdoa mungkin? Ya, berdoa. Terus belajar tidak dalam keadaan atau jawabnya tidak mepet, gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah satu, belajar sungguh-sungguh. Kemudian kalau ada ulangan itu belajarnya tidak mepet, artinya kalau ulangan itu diberikan misalkan masih seminggu lagi, Gilang bisa mulai belajar dari sekarang, karena kita nggak tahu besok atau mendekati ulangan itu akan ada kegiatan. Contohnya tadi tiba-tiba diajak orang tua pulang kota. Dan satu lagi, jangan lupa ya untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dalam hal apapun, gitu ya. Nah, itu sudah sangat baik sekali, Gilang bisa dilakukan. Kira-kira kegiatan itu kapan akan Gilang mulai? So ya, mulai besok dan seterusnya Gilang akan melakukan hal seperti itu. Nah, kalau Gilang sudah mempunyai rencana akan melakukan kegiatan tersebut, ya mulai dari besok, mulai bisa tertib belajar, kemudian belajar lebih awal, kemudian senantiasa berdoa. Doakan semoga Gilang menjadi orang yang baik, sukses, dan menjadi orang yang soleh, selalu taat pada orang tua, sukses dunia akhirat ya. Gilang saya kira
cukup untuk hari ini. Ya, silakan kembali ke kelas. Ya. Assalamualaikum Safira. Safira, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, harus kita tuh. Kenapa batuk? Apa banyak ngenes di rumah? Enggak. Saya banyak ngenes ya, karena udara saat ini sedang panas ya. Jadi enggak terlalu baik lah kalau kita banyak ngenes ya. Harus menjaga kesehatan. Safira, tahu nggak kenapa kamu main di sini? Belum tahu. Jadi tadi kamu itu pulang, aku kan juga suket ya. Aku melihat Safira itu berangkatnya pukul 7 lebih. Kira-kira pukul 7 lebih berapa ya Safira? 7 lebih 15 menit. Padahal Safira tahu sekolah kita itu maksudnya pukul 7. Berarti kalau kita berangkatnya pukul 7 lebih 15 itu kira-kira bagaimana? Terlambat itu baik apa enggak kan? Ya, tidak baik. Nah, jadi begini, Safira, aku di sini kamu akan mencari solusi bagaimana agar Safira tidak terlambat. Tapi tentunya Safira kan biasanya terlambat ini. Nah, kalau terlambat, biasanya ada alasan yang membuat Safira terlambat. Apa alasannya? Lupa menyalakan alarm. Jadi biasanya Safira kalau tiap pagi itu menyalakan alarm untuk sekolah, tapi tidak nyalakan sehingga Safira terlambat. Oke. Nah, kita kan di awal pembelajaran itu pernah membuat keyakinan kelas ya Safira ya. Masih ingat keyakinan kelas apa? Kalau sekali, nah disiplin sama tepat waktu, Safira masih ingat. Nah, sekarang Safira yakin disiplin dan tepat waktu itu baik. Yakin. Nah, ya betul ya Safira. Jadi disiplin dan tepat waktu itu kalau bisa kita jalankan dengan baik, maka insya Allah panduan kita sukses. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Safira lakukan supaya kejadian tepat itu ya lambat tidak terulang lagi Safira? Satu, nyalakan alarm. Terus apa lagi? Tidur lebih awal. Terus mungkin juga minta bantuan orang tua ya, atau apa yang bisa bangun pagi untuk mengingatkan Safira. Jadi apa yang Safira lakukan tadi itu sudah sangat baik untuk kamu ya. Makanya tidak terlambat. Nah, kira-kira yang kamu lakukan itu mau dimulai kapan? Besok. Besok dimulai dan aku doakan kamu apapun dan Safira besok bisa mengangkat lebih pagi lagi ya seperti biasanya tidak terlambat masuk sekolah. Ya Safira ya. Baik, kamu tunggu besok untuk Safira kita bisa berlaku pagi ya. Dan tolong keyakinan itu, disiplin dan tepat waktu itu bisa terus dan Safira nantilah menjadi orang yang sukses dan menjadi anak yang Safira ya Safira ya. Terima kasih Safira atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basmara Kurniawan. Saya berterima kasih kepada Pak Nur untuk memahami permasalahan dan mencari solusinya dengan baik. Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira, senang sekali melakukan praktik sertifikat restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya, terutama